Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Ramadhani Siregar. Saya dari kelas PS2B dengan nomor NIM 2005161052. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang rahan. Pengertian rahan. Rahan secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah menyandara sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Pengertian gadai atau rahan yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka mengemukakan bahwa gadai atau rahan adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Sementara menurut Malikiyah, ia mendefinisikan bahwa gadai rahan adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap atau mengikat atau menjadi tetap. Yang ketiga itu ada Hanafiyah, ia mendefinisikan bahwa rahan adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagian. Selanjutnya ada rukun dan syarat rahan. Yang pertama itu ada ar-rahin dan al-murtahin atau orang yang berakad. Ar-rahin sebagai orang yang menggadaikan barang dan al-murtahin ini yang menerima bayaran gadainya itu. Dan yang kedua itu ada al-marhun, yaitu barang yang digadaikan sebagai jaminan dalam mendapatkan hutang. Seperti contoh barang yang bisa digadaikan itu adalah emas, elektronik, dan kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada al-marhun bi. Al-marhun bi ini atau bisa juga disebut dengan utang atau dana yang diberikan oleh murtahin ke si rahin dengan jumlah yang sudah ditafsir. Dan yang keempat itu ada sigot atau biasa disebut juga dengan ijab dan qabul. Beberapa cara dari ijab dan qabul itu seperti tulisan melalui surat, akad melalui lisan, atau dengan bercakap. Syarat rahan. Yang pertama, pelaku kegiatan gadai harus mukallaf atau orang yang sudah balik, bukan anak-anak. Yang kedua itu ada sigot, tidak boleh ta'alluq. Sigot itu tidak boleh ta'alluq atau sigot itu tidak boleh bersyarat. Yang ketiga itu ada marhun bi, harus dapat dimanfaatkan dan dapat dihitung. Yang keempat itu ada marhun, harus bernilai ekonomis. Selanjutnya adanya landasan diperbolehkannya rahan ada pada surah Al-Baqarah ayat 283, yaitu pada ayat di samping ini. Menjelaskan apabila transaksi itu terjadi di dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai dan tidak mendapat seorang penulis yang dapat menulis transaksi itu sebagaimana mestinya, maka harus ada barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lainnya yaitu menggadaikannya. Dan yang kedua itu ada penguat untuk rahan ini yaitu pada hadis yang dimana Rasulullah langsung melakukan rahan ini yang yaitu gandum yang diutang Rasulullah dari seorang Yahudi adalah 30 sa gandum, kira-kira 90 liter, dengan jaminan baju besi perang beliau. Dan hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam hal rahan ini boleh dilakukan dengan orang yang berbeda agama. Skema rahan dapat dilihat di sini ya skemanya. Yang pertama, nasabah mengajukan akad rahan ke pihak bank dengan membawa kartu identitas dan jaminan berupa emas perhiasan atau batangan atau barang jaminan lainnya. Oke, yang kedua, setelah disetujui oleh pihak bank atas persyaratan nasabah, maka nasabah akan menandatangani perjanjian yang sudah diterapkan dan setelah itu pihak bank akan memberikan pembiayaan yang sudah ditaksir. Yang ketiga, setelah pembiayaan diterima, nasabah memberikan jaminan kepada pihak bank. Oke, yang terakhir yaitu kemudian pihak nasabah membayar atas jasa penitipan jaminan kepada pihak bank atau bisa disebut juga dengan uang pemeliharaannya terhadap barang jaminannya yang punya si penggadai ini atau si rohin ini. Setelah itu dalam mengajukan pembiayaan, jangan lupa untuk membawa fotokopi KTP atau kartu identitas resmi. Yang kedua, memiliki marhun atau barang jaminannya jangan lupa untuk dibawa. Yang ketiga, untuk kendaraan bermotor, jangan lupa untuk membawa BPKB dan STNK aslinya. Dan yang keempat, nasabah menandatangani surat bukti rahan atau SBR-nya. Jangan lupa ditandatangani ya. Contoh perhitungan rahan di bank syariah. Jika kurang jelas ada di samping ini ya. Oke, jadi gimana sih contohnya? Jadi contohnya itu seperti ini.
Ibu Aini membutuhkan uang sebesar 14 juta. Untuk itu beliau mendatangi bank syariah untuk meminjam uang dengan jaminan emas seberat 30 gram yang dimilikinya. Biaya pemeliharaan emas sebesar 2.000 per gramnya. Oke. Jadi gimana sih perhitungannya? Jadi perhitungannya itu begini. Harga taksiran bank atas emas pada saat itu sebesar 425.000 per gram. Jadi 425.000 itu dikali 30 gram. Jadi hasilnya 12.750.000. Maksimum pinjaman yang diberikan oleh bank itu sebesar 75%. Jadi 75% itu dikali 12.750.000. Jadi hasilnya 9.562.500. Oke. Dengan biaya pemeliharaan 30 gram dikali 2.000. Jadi hasilnya 60.000. Fasilitas apa sih yang Ibu Aini dapat? Pertama, Ibu Aini akan mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar 9.562.500. Setelah itu biaya yang dibayar di muka atau ini biaya pemeliharaannya sebesar 60.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Setelah itu jika harga taksirannya naik sebesar 500.000, gimana sih cara menghitungnya? Jadi cara menghitungnya sama seperti yang tadi juga. Jika harga taksiran naik 500.000, dikalikanlah dengan 30 gram. Jadi hasilnya berapa? 15 juta. Oke, maksimum pinjaman kan 75%. Jadi 75% itu dikali 15 juta. Jadi hasilnya 11.250.000. Dengan biaya tambahan sebelumnya 1.687.500. Jika harga taksirannya turun bagaimana? Jika harga taksirannya turun sebesar 450.000 per gram, harga taksirannya itu 450.000 itu dikalikan 30 gram, jadi hasilnya 13.500. Maksimum pinjamannya kan 75%, itulah dikali dengan 13.500, jadi hasilnya 10.125.000. Jumlah yang harus dibayar sebelumnya itu 1.125.000. Jika jumlah pemeliharaan selama 3 bulan, maka biaya pemeliharaan 30 gram itu dikali 2.000, 60.000 kan. 60.000 itu dikali 3 bulan, jadi hasilnya 180.000. Begitu. Jika kurang jelas, lihat dari contoh yang di sebelah ini aja ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana? Apa semuanya sudah jelas? Jika sudah jelas, alhamdulillah sekali. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari yang saya sampaikan sebelumnya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.